Selamat datang di channel Zaman Trading. Analisa teknikal saham BBCA, TLKM, BBNI, ASII, ANTM, dan INCO yang paling banyak dibeli asing 4 Januari 2021. Simak ulasannya berikut ini. Sebelum kita lanjutkan ke analisa teknikal per masing-masing saham, kita lihat dulu sekilas pergerakan IHSG untuk tanggal 4 Januari 2021. Pada penutupan perdagangan, tanggal 4 Januari 2021, IHSG ditutup pada angka 6.104,90, menguat 125,83 poin, sebesar 2,10%, dengan net buy asing sebesar 354,1 miliar untuk seluruh pasar. Sektor pertambangan mencatat penguatan 76 poin sebesar 3,9%. Sektor pertanian mencatat penguatan 59 poin sebesar 3,9%. Sektor infrastruktur mencatat penguatan 36 poin sebesar 3,5%. Dan ketiga sektor tersebut menjadi kontributor terbesar bagi penguatan IHSG untuk tanggal 4 Januari 2021. Untuk grafik MACD-nya, terlihat telah terjadi dead cross pada tanggal 22 Desember 2020. Dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya sampai sekarang. Hal ini menandakan bahwa IHSG masih berpeluang untuk melemah, apalagi angka penutupan IHSG masih berada jauh di bawah garis resistennya yang berada pada angka 6.219,62. Untuk grafik akumulasinya secara umum terlihat masih bergerak naik ke atas sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai tanggal 28 Desember 2020. Meskipun sempat beberapa kali agak menurun karena asing take profit. Dan setelah itu grafiknya bergerak menurun dan sekarang grafiknya agak sedikit naik dan grafiknya berada di sekitar garis angka 259 miliar. Akumulasi asing terlihat sempat menurun cukup besar jika kita bandingkan dengan data pada tanggal 16 Desember 2020 yang waktu itu grafik akumulasinya masih berada di sekitar garis angka 280 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat sudah meninggalkan area jenuh belinya sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai sekarang. Untuk 5 saham yang paling banyak dibeli asing di seluruh pasar, yaitu 1. BBCA sebesar 75,7 miliar. Kedua, TLKM sebesar 58,8 miliar. Ketiga, BBNI sebesar 50,7 miliar. Keempat, ASII sebesar 43,4 miliar. Kelima, ANTM sebesar 36,8 miliar. Dan untuk 5 saham yang paling banyak dijual asing di seluruh pasar, yaitu 1. MDKA sebesar 25,8 miliar. Kedua, BFIN sebesar 18,4 miliar. Ketiga, UNTR sebesar 16,2 miliar. Keempat, BRPT sebesar 10,8 miliar. Kelima, CEPIN sebesar 10,8 miliar. Karena pada tanggal 4 Januari 2021 ini IHSG menguat, maka saya akan membahas saham-saham yang paling banyak dibeli asing saja. Pada penutupan perdagangan, tanggal 4 Januari 2021, harga saham BBCA ditutup pada harga Rp34.175, menguat 325 poin sebesar 0,96% dengan net buy asing sebesar 75,7 miliar dan merupakan top inflow nomor 1 dengan volume perdagangan sedikit lebih kecil dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 22 Desember 2020
Dan setelah itu garis birunya berada sedikit di bawah garis merahnya sampai sekarang. Hal ini mengindikasikan bahwa harga saham BBSA ini masih berpotensi untuk melemah, apalagi harga penutupannya berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp35.194. Untuk grafik akumulasinya, terlihat bergerak naik tinggi ke atas sejak tanggal 30 November 2020 sampai tanggal 17 Desember 2020. Dan setelah itu, grafiknya bergerak agak sedikit menurun sampai sekarang. Dan grafiknya berada jauh di atas garis angka minus 200 juta. Hal ini menandakan bahwa akumulasi asing sudah mulai meningkat meskipun grafiknya masih berada di area minus. Karena tahun kemarin, distribusi asing pada saham BBSA ini cukup besar. Akumulasi asing pada saham BBSA ini sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 3.517,50 miliar atau sekitar 3,5 triliun. Kalau dilihat lebih jauh lagi, akumulasi asing sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 7.130,30 miliar atau sekitar 7,1 triliun. Kalau dilihat dari nilai akumulasi asing yang cukup besar ini, peluang untuk harga saham BBSA ini untuk naik ke harga 40.000 masih sangat besar. Karena nggak mungkin kan asing sudah invest segitu gedenya, terus mereka nggak mau profit. Untuk grafik money flow-nya terlihat sudah meninggalkan area jenuh belinya sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai sekarang. Pada penutupan perdagangan, tanggal 4 Januari 2021, harga saham TLKM ditutup pada harga Rp3.490, menguat 180 poin sebesar 5,44%, dengan net buy asing sebesar 58,8 miliar, dan merupakan top inflow nomor 2, dengan volume perdagangan sedikit lebih besar dari hari sebelumnya, cuma beda tipis saja. Untuk grafik MACD-nya terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 21 Desember 2020 dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya sampai sekarang. Hal ini menandakan bahwa harga saham Telkom ini masih berpotensi untuk melemah, apalagi harga penutupannya masih berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp3.590. Untuk grafik distribusinya terlihat menurun dalam sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai tanggal 30 Desember 2020. Dan setelah itu grafiknya bergerak naik dan grafiknya berada di bawah garis angka minus 4 miliar. Hal ini menandakan bahwa distribusi asing pada saham Telkom ini masih sangat besar sekali sehingga grafiknya berada di area minus. Distribusi asing pada saham Telkom ini sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 547,40 miliar. Kalau dilihat lebih jauh lagi, distribusi asing sejak tanggal 28 September 2020 sampai sekarang masih ada sekitar 1,2 triliun. Kalau dilihat dari grafik distribusi sekarang ini, sepertinya grafiknya sudah mau balik arah. Karena sudah 3 hari perdagangan berturut-turut, asing melakukan akumulasi lagi pada saham Telkom ini. Oleh karena itu, cepat atau lambat, harga saham Telkom ini masih berpeluang untuk naik ke harga Rp4.000. Hal ini didukung dengan grafik money flow-nya yang masih berada jauh di bawah garis jenuh belinya yang berada di angka 80. Oh ya teman-teman, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe ya,
supaya Anda tetap mendapatkan update terbarunya. Dan kalau Anda suka dengan video ini, silakan dikasih like ya. Pada penutupan perdagangan, tanggal 4 Januari 2021, harga saham BBNI ditutup pada harga Rp6.375, menguat 200 poin sebesar 3,24%, dengan net buy asing sebesar 50,7 miliar, dan merupakan top inflow nomor 3, dengan volume perdagangan sedikit lebih besar dari hari sebelumnya, cuma beda tipis saja. Untuk grafik MACD-nya, terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 15 Desember 2020, dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya. Hal ini menandakan bahwa harga saham BBNI ini masih berpotensi untuk melemah, apalagi harga penutupannya masih berada jauh di bawah garis resistennya yang berada di harga Rp6.793, dan masih ada kemungkinan harganya untuk turun ke garis supportnya yang berada di harga Rp6.128. Sebenarnya harga saham BBNI ini sudah naik sangat banyak sejak tanggal 24 September 2020, yang waktu itu masih berada di sekitar harga Rp4.300. Untuk grafik akumulasinya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 5 November 2020 sampai sekarang, meskipun sempat beberapa kali agak sedikit menurun, dan sekarang grafik akumulasinya berada di bawah garis angka minus 800 juta. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya distribusi asing pada saham BBNI ini masih cukup besar sejak beberapa bulan yang lalu. Distribusi asing pada saham BBNI ini sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai sekarang masih ada sekitar 388 miliar. Saham BBNI ini selama ini banyak diakumulasi oleh investor lokal. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 30 November 2020 sampai sekarang semakin dalam, dan sudah mendekati garis bottomnya di angka 25. Pada penutupan perdagangan, tanggal 4 Januari 2021, harga saham ASI ditutup pada harga Rp6.225, menguat 200 poin sebesar 3,32%, dengan net buy asing sebesar 43,4 miliar. Dan merupakan top inflow nomor 4, dengan volume perdagangan kurang lebih sama dengan hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat garis birunya menyentuh garis merahnya sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai sekarang. Harga saham ASI ini masih berpotensi untuk melemah. Masih ada kemungkinan untuk turun ke harga yang ada di garis MA20, yaitu di harga Rp5.928, karena harga penutupannya masih berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp6.356. Harga saham ASI ini sudah naik sangat banyak sejak tanggal 30 September 2020, yang waktu itu masih berada di harga sekitar Rp4.470. Untuk grafik akumulasinya masih bergerak naik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai sekarang, meskipun sempat beberapa kali sempat menurun. Akumulasi asing sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 1065,20 miliar atau 1 triliun lebih. Kalau dilihat dari nilai akumulasi asing yang masih cukup besar ini, harga saham ASI ini masih berpotensi besar untuk naik ke harga Rp7.000. Bagi yang mau koleksi saham ASI ini, masih ada potensi untuk mendapatkan keuntungan sekitar Rp775 per lembar sahamnya, kalau nanti harganya naik ke Rp7.000.
Untuk grafik money flow-nya masih bergerak naik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai sekarang. Meskipun sempat beberapa kali agak menurun karena di distribusi asing dan grafik money flow-nya masih di bawah garis jenuh belinya di angka 80. Pada penutupan perdagangan tanggal 4 Januari 2021, harga saham ANTM ditutup pada harga Rp2.190, menguat 255 poin sebesar 13,18%, dengan net buy asing sebesar 36,8 miliar, dan merupakan top inflow nomor 5, dengan volume perdagangan sekitar 2 kali lebih besar dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai sekarang, semakin tinggi seiring dengan kenaikan dari harga saham ANTM ini. Harga saham ANTM ini masih berpeluang untuk melemah karena harga penutupannya masih berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp2.262. Untuk grafik akumulasinya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai sekarang semakin tinggi, meskipun sempat 3 kali agak menurun. Akumulasi asing sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 87,283 miliar. Kalau dilihat lebih jauh lagi, akumulasi asing sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 304,28 miliar. Kalau dilihat dari nilai akumulasi ini, sepertinya harga saham ANTM ini masih berpotensi untuk naik ke harga Rp2.500. Masih ada potensi untuk mendapatkan keuntungan. Harga saham ANTM ini merangkak naik terus karena adanya wacana untuk mendirikan holding baterai listrik dengan memanfaatkan cadangan biji nikel Indonesia yang masih sangat banyak untuk keperluan mobil listrik, yang mana rencananya Tesla akan membuka pabriknya di Indonesia. Untuk grafik money flow-nya terlihat masih berada di area jenuh belinya sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai sekarang. Pada penutupan perdagangan tanggal 4 Januari 2021, harga saham INCO ditutup pada harga Rp5.500, menguat 400 poin sebesar 7,84% dengan net buy asing sebesar 28,5 miliar, dengan volume perdagangan sekitar 2 kali lebih besar dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 22 Desember 2020 dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya. Dan sepertinya garis birunya akan bergerak naik ke atas memotong garis merahnya. Hal ini menandakan bahwa harga saham INCO ini masih berpotensi untuk terus naik, meskipun harga penutupannya masih berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp5.600. Untuk grafik distribusinya terlihat bergerak menurun ke bawah semakin dalam sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai tanggal 22 Desember 2020. Dan setelah itu grafiknya bergerak naik ke atas sampai sekarang. Dan grafiknya berada di sekitar garis angka minus 200 juta. Masih di area minus. Akumulasi asing sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai sekarang baru mencapai sekitar 29,7 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai sekarang.
grafiknya masih jauh di bawah area jenuh belinya. Disclaimer: analisa yang telah disampaikan ini hanyalah merupakan sebuah sharing knowledge atau opini berdasarkan data-data dari grafik dan bukanlah merupakan acuan untuk melakukan pembelian atau penjualan. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe.